Halo Jack, sorry gue ngehadang jalan lu sekarang. Terus dari mana? Ya gue mau dari mana dan mau kemana kayak terserah gue lah. Itu bukan urusan lu. Kekayaan instan itu gak akan berujung baik, Jack. Pak, lepasin Pak. Dasar maling lo. Pak, emang saya maling Pak, tapi saya baru ngelakuin itu 1 kali dan saya janji saya nggak bakal ngelakuin itu lagi. Saya terpaksa ngelakuin itu Pak. Emang lo baru maling kali ini, tapi lo bakal nyoba terus untuk maling. Enggak Pak, saya janji. Ini terakhir kali saya maling Pak. Saya nggak bakal ngelakuin itu lagi. Mana bisa begitu, Ja? Yang namanya maling, tetaplah maling. Kalau kamu terus di sini, uang kita semua bakalan habis. Bener tuh. Dan ya, lu lagi ngapain ngikutin tuh istri lu tuh? Yang matre, yang gak tahu diri itu. Jadi maling kan lo? Kok Bapak jadi bawa istri saya Pak? Kenapa? Pak, Pak. Udah, cukup. Lepasin. Ini apa-apaan sih? Hah? Lu gak apa-apa? Enggak apa-apa. Jangan main keroyokan kayak gitu dong. Terus dia mencuri, Bang. Lu denger ya, mulai hari ini lo keluar dari tim kita. Bang, Pak, kasih saya kesempatan sekali lagi. Emang lu paling jago nari di antara kita. Tapi kita mau hidup tenang, gak mau ada maling kayak lo. Pergi lo mendingan. Ini lu perempuan gue ya. Aman gak ada maling kayak dia. Makasih ya Mas Atar, udah nyelamatin suami saya terus ngantarin suami saya pulang. Sama-sama. Kalau gitu gue balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh gimana sih, Mas? Sekarang kehilangan pekerjaan lagi. Kamu inget ya? Aku resign dari kerjaan aku demi nikah sama kamu. Terus sekarang kamu bikin hidup aku susah. Kamu yang sabar ya. Sabar gimana? Gimana caranya aku beli barang-barang bagus, perhiasan kayak orang-orang lain? Gimana? Aku minta maaf ya. Aku belum bisa bahagiain kamu. Aku nggak ngerti gimana caranya. Yang penting kamu harus dapetin uang yang banyak buat aku. Awas ya, kalau enggak, aku minta cerai. Le. Gimana mau dapat uang banyak kalau yang ngasih cuma segitu aja? Lihat lo, Rojak. Kok tumben-tumbenan nih dia ngamen sendirian? Biasanya bererot tuh sama teman-temannya. Henteu salah ieu teh ibu teh, ha? Katanya mah yang teh corong informasi up to date wakamsi gitunya. Naon atuh mah teh nyaho? Kenapa? Eta teh pan si Rojak teh sudah dipecat atuh yen sama timnya gitu. Terus ditendang dibuang gitu. Mak bikipe, kok bisa-bisanya ditendang? Emang apa dia? Nyolong. Kok bisa sampai nyolong gitu? Walah yen, kayak nggak tahu aja. Si Lela itu kan matre.
Pasti dia kerja gitu demi si Lela toh. Pantesan aja. Biara bini matre. Iya. Ibu-ibu, Ini. udah, nggak usah diomongin terus. Mendingan kita bantu aja Mas Rojak. Beda duit atau Cina kawinnya ya. Daripada dia kena deuinya. 5.000, 10.000. Karunya 5.000 ya. Ah, ya udah. Aya nu keur ngeteh mendingan ah kitunya. Ya eleh. Enak bener ya jadi bininya si Rojak di rumah tinggal ongkang-ongkang kaki bae, iya pan. Kagak ngerasain mau laki lu lagi bejibaku, lagi bantingin kolam dia. Oh, lagi ngamen di jalanan. Ieu mah ngeunahnya ngeteh sambil tek gitu kaki tumpang kaki katanya. Walah Lela, bukan bantuin suami malah enak-enakan di sini toh. Gimana jadi istri? Aduh, emang dasar trio julid, kerjaannya tukang julid mulu. Itu emang udah kerjaannya dia ya, memenuhi kebutuhan aku. Lagian, ini kalian bertiga ini kan bukan donatur, jadi nggak usah sok ngatur deh. Udah, sana, pergi. Pergi. Ibu tetenya kapisan atunya ye. Bang, sini bang, bang, duit gua nih. Bang! Duit cuma segitu-segitunya. Terus gue pulang gimana ya? Ini Lela pasti marah nih. Dasar topeng gak berguna. Kenapa kamu buang topeng itu? Kamu punya bakat, dan kamu sudah ditakdirkan untuk sebagai penari. Aku punya pusaka sakti buat kamu. Kamu cocok dengan benda ini. Kamu akan menjadi kaya raya. Kamu cukup menari dengan topeng itu di malam hari. Malam 13, 3 hari sebelum purnama, sampai 7 hari sesudah purnama. Tapi topeng itu ada pantangannya. Kamu tidak boleh bercermin jika kamu memakai topeng itu. Kek! Sayang, tolong kasih aku. Nahan, percuma Mas. Semalam aja kamu nggak mau sama sekali. Sayang, Lepasin ya. tolong kasih aku kesempatan ya. Aku janji, aku bakal bisa ngasih apapun yang kamu mau. Tapi kasih aku waktu. Waktu? Mau sampai kapan? Aku udah nemu caranya supaya kita cepat kaya raya. Tapi kita ngobrolnya di dalam aja ya. Kagak jadi kita dapat info update. Gak seru toh. Lagian juga pagi-pagi sarapan berantem. Harusnya sarapan
pesen kopi, kue, terus dimakan enak, doyan kenyang. Bener banget. Apaan lagi nih? Ini, sayang, kalau aku nari pakai topeng ini, kita bisa cepet kaya raya. Mas, dari dulu kamu kalau nari juga pakai topeng. Hidup kita masih susah terus kan? Aja. Sayang, tunggu dulu. Tapi ini topengnya beda. Apaan sih yang beda? Ini topeng dikasih sama kakek-kakek misterius. Dia aja ngilang abis dia ngasih topeng ini. Pokoknya aku mau buktiin sama kamu. Kalau topeng ini sakti. Malam ini kesempatan kamu yang terakhir. Buktiin. Kalau kamu sampai nggak dapet duit sama sekali juga, besok aku akan balik ke rumah orang tua aku. Aku sebenarnya juga belum ngerti apa khasiat dari topeng ini. Mudah-mudahan apa yang dikatakan kakek itu benar. Ay, kamu udah jarang banget belanja di sini, Ay. Iya, soalnya kan kalau di yayasan itu udah ada ininya dan apa namanya staf bagian dapur. Jadi mereka semua yang ngurus deh. Kamu udah betah ya di yayasan? Apa nggak lebih nyaman tuh ngontrak sendiri, Ay? Ya kan? Itu juga sih sebenarnya masih aku pikirin. Kagak malu itu orang. Kenapa nih? Padahal dia udah drama-drama begono. Bawaan koper gede-gede digeret-geret. Udah mohon-mohon tuh lelakinya. Sayang, maafin aku. Kagak jadi. Kalau asup deh ke jeronya. Aduh, gua kata ya Lela kebanyakan gaya tuh orang ya. Mustinya tuh kalau jadi bini ya, kudu bisa lihat situasi, kondisi, toleransi, pandangan, jangkauan suaminya, begono. Jadi kagak terlalu matre otaknya. Kerjanya timbang jadi penari ketimpringan, gaya hidupnya mau begini. Sakit. Ibu, nggak bahaya ngomongin orang terus-terusan. Ya ini mah fakta. Makasih banyak banget ya kalian udah ngomongin. Iya, sama-sama. Ini ada apa nih? Tiba-tiba kita semua disuruh ngumpul di sini. Ini tentang Mas Roza, penari sanggar yang di Oh, gue tahu ya. Yang dia digebukin sama teman-temannya kan? Gara-gara ketonyol ya? Iya benar ya, lagian Nuri siapa suruh. Mai. Tapi kalau menurut aku ya, kayaknya emang dia lagi dalam keadaan susah deh. Nah, aku mau nanya sama kalian di sini. Gimana kalau Mas Roza kita kasih kerjaan, kita bantu di yayasan? Wah, enggak. Aduh, ada aja. Enggak ada ya. Masa iya mau ngerekrut orang yang udah punya Nuri? Bener-bener dia ini deh. Iya. Bayangin aja temennya aja dicolong sama dia. Apalagi duit yayasan. Iya, aku ngerti. Cuman kan nggak ada salahnya kalau kita ngasih kesempatan kedua untuk seseorang mau berubah. Kita tuh jangan sudon dulu sama orang. Siapa tahu beneran berubah gimana jadi yang lebih baik. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia ada niat jelek atau apapun, kamu yang tanggung jawab ya, aku nggak mau tahu. Iya. Jadi nanti pagi aku bakal kasih tau Mas Roza ya. Bang, nonton penampilan saya malam hari ini ya, Bang? Enggak ah, lu juga cek gitu-gitu doang kayak kemarin-kemarin. Gak enak.
Ya beneran lah sayang. Ternyata bener ya. Topeng ini bisa bikin kita kaya raya. Ya ampun Mas, gini dong. Kan kalau kayak gini aku jadi makin cinta sama kamu. Sayang, besok pagi handphone sama perhiasannya aku jual. Dan uangnya bisa kamu belanjain. Oh. Masa iya saya bohong? Uang sama dompet-dompetnya hilang semua. Padahal baru saja saya narik gaji di ATM buat bayar kontrakan. Lah Mbak, perhiasan saya hilang semua. Baru sadar sampai rumah, apa yang saya pakai itu udah nggak ada. Lah, saya kehilangan HP saya. Waduh, ini kok hilangnya disabarkan begini? Ini kampung mungkin ari, mungkin serem aja. Kalau kagak ada demit, hilang barang. Tapi jangan-jangan semalam ada maling kali yang pada masuk rumah lu pada tuh. Enggak Bu Yayan. Kalau maling saya yakin nggak ada. Soalnya saya semalam sama warga yang lain itu ronda udah aman banget. Kagak ada yang aneh-aneh. Dan gimana kalau misalkan personilnya tinggal ditambah aja? Cakep tuh. Ibu-ibu, maaf kalau gitu Aing permisi dulu ya, Aing mau pergi dulu. Aduh, lu ngapa buru-buru amat sih? Kita belum kelar ini ngerumpinya. Ya pan lu kagak rindu ngerumpi cantik di mari. Kapan-kapan Bu Yayan, kalau gitu Aing permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ini kalau diajak ke sini lama-lama jadi julid dia, jangan. Kagak begitu kan maksudnya bae. Dia itu kan pinter otaknya. Daripada kita mikirnya suujon mulu. Mas Rozaknya nggak ada di rumah. Emangnya kalian ada apa ya nyariin Mas Rozak? Kami datang ke sini mau menawari Mas Rozak pekerjaan, Mbak. Kami ngedengar tragedi yang terjadi sama Mbak, jadi kita mau bantu-bantu untuk kebutuhan sehari-harinya Mas Rozak dan Mbak. Oh, emangnya kerjaan apa, Ai? Di yayasan lagi butuh petugas kebersihan, Mbak, dan untuk merawat tanaman di halaman depan. Maksud kalian apa? Kalian pikir keluarga kami sesusah itu sampai harus mengerjakan pekerjaan rendahan kayak gitu? Hah? Maksudnya pekerjaan rendah tuh apa ya? Karena semua pekerjaan nggak ada yang rendahan. Semua pekerjaan itu pekerjaan halal. Kalau memang nggak suka sama pekerjaannya, tuh jangan menghina begitu loh. Dan niat kita kesini bukan untuk menghina. Udah, nggak apa-apa kok. Maaf ya Mbak, kita cuma mau nawarin pekerjaan aja kok. Kita sama sekali nggak bermaksud menghina di sini. Oh iya, tapi nggak perlu kok. Karena Mas Rozak sekarang udah punya kerjaan yang sangat baik. Jadi nggak butuh tuh kerjaan kalau cuma jadi tukang kebun atau tukang sapu. Selagi kita juga niatnya baik kesini, bukan untuk yang aneh-aneh kok. Ya, tinggal terima yang baik aja. Ya udah. Mbak, terima kasih banyak ya. Ya alhamdulillah, syukur deh kalau misalkan Mas Rozak udah punya pekerjaan yang baru. Kalau gitu kita permisi ya Mbak. Mari, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bayam ya Nuna. Kamu bisa nggak sih kalau ngomong sama orang tuh lebih sopan sedikit, jangan kasar kayak tadi. Lu nggak ngelihat tadi dia ngomongnya kayak gimana? Emang kenapa kalau misalnya orang dapat kerjaan? Orang kerjaannya halal kok, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan dia nggak menghargai itu, artinya dia kurang bersyukur. Aku setuju sih sama pendapat Atar. Tapi kalau aku bilang ntar dia malah gede kepala. Ini lu berdua dari mana Pade? Kita habis dari rumahnya Mas Rozak. Ibu-ibu ada yang tahu nggak pekerjaannya Mas Rojak itu apa ya? Walah Atar, Mas Ganteng, kita nggak tahu kerjaan Mas Rozak apa. Nah kalian tahu nggak? Emangnya lu kenapa nanya begituan? Ya nggak apa-apa, soalnya tadi gue habis ke rumah Mbak Lela, cuma gue lupa nanya kerjaan Mas Rojak. Nah, gue tahu lu mau gosip gue. Babang Pul, lagi ngapain sih lu ngepoin kerjaan orang? Ih, lah, lu ngapa bukan kepoin aja tuh Dara di sebelah lu tuh yang manis itu ya? Hah, gue lihat ya, mungkin Ari nih, lu mungkin lengket aja kayak cilok ame bumbunya begono. Enggak Bu Yayan, enggak kayak gitu.
Ini karena urusan yayasan aja makanya bisa bareng. Ini alasan mah bisa dicari-cari. Bagaimana kek ya? Lu mau karang bebas kek, karang prosa, apa karang taruna. Itu kan awalannya doang. Kan begitu Dani. Karena naon atuh sampai ke pelaminan kayak bareng-bareng gitu ya. Bener toh, dijunjung toh. Ibu, mereka ini emang ada urusan di yayasan, jadi wajar kalau mereka berduaan. Cemburu enggak? Apaan sih lu? Diam aja lu, sad boy. Loh, Mbak Lela, Mas Rozak? Maya? Ya ampun, baru belanja ya? Pantes aja tadi nggak ketemu di tempatnya Dani. Oh iya, nggak belanja di tempat Dani. Mau cari barang yang lebih bagus aja, jadi nggak ke Dani. Maya, kamu mau kemana? Mau ketemu sama orang yayasan. Oh, ya udah kita duluan ya, Mai. Hati-hati. Apaan tadi? Hah? Senyum-senyum, genit-genit sama Maya. Suka? Enggak, aku tuh cuma berusaha buat ramah aja. Kan kita satu kampung. Sedap ya. Makanannya enak bener. Lu doain kalau kita punya duit lagi, ntar gue traktir lagi ya. Jadi ngantuk tuh kalau kenyang. Tuh si Rojak udah pakai baju nari aja. Hah, roman-romannya. Dia mau ngamen tuh. Walah ya, ngamennya kenapa ndak siang aja toh? Kenapa malam-malam kayak begini? Ih, bener pisan atunya kalau ngelihat si Rojak ngamen malam teh kayak eta, kayak orang yang lagi ngelmu gitunya. Kan bininya lagi banyak kebutuhan. Kalian semua juga harus terhipnotis sama semua tarian aku. Bagus, semua warga terhipnotis lagi sama tarian aku. Ibu-ibu. Loh. Jalannya kok pada bengong? Bu. Ini Bu Yayan sama Bu Tuti Iput habis dari mana? tuh, kita habis makan, kenyang bener. Di jalan tuh sih kita ngeliat si Rojak lagi ngamen. Loh, HP gue mana ya? Gelang ibu teh mana? Kalung Tuti juga nggak ada toh, Pot, Yen. Loh, kok hilangnya bisa barengan kayak gini? Ketinggalan kali di rumah. Loh, jangan-jangan hilangnya pas kita lihat si Rojak ngamen toh, Yen. Kok Bu Tuti bisa ngomong kayak gitu? Lah iso toh, Ay.
Kan dia udah gak punya kerjaan. Siapa tahu aja dia punya komplotan pencuri. Lah kita pas nonton dia ngamen, dicuri barang-barang kita ya, Boy. Jadi Teteh, ibu-ibu jangan suzon dulu. Emang ibu-ibu udah yakin. Yakin, Boy. Kan dia di tempat kerjanya dipecat gara-gara nyolong tuh. Gimana tahu aja dia kumat nih ya kan? Bener pisan eta teh, ieu mah pasti atuh di tempat nasi rojak. Kita teh harus cari taunya. Langsung tanya sama orangnya. Ini semua hasil kerjaan kamu, Mas. Banyak banget. Ya ampun. Ini handphonenya juga masih bagus banget. Lumayan nih, Mas, kalau dijual. Iya sayang, ini uangnya bisa langsung kamu belanjain ya. Iya. Rojak! Rojak, keluar dong. Mas siapa nih malam-malam gini kok datang? Kamu simpan kamu. Iya. Biar aku yang sembunyiin ya. Kamu sana, keluar sendiri. Ya. Rojak! Mana tanya? Ibu jangan cincin siapa makan itu? Lu ngaku. Ini ada apa ya, Bu Ibu? Ada apa ya, Boy? Tadinya kita kemarin mau nanyain barang kita yang hilang waktu ngeliat lu lagi narin tuh ya. Tapi kagak jadi. Kayaknya bukan lu yang ngambil ya. Iya, Yan. Kayak ketinggalan di rumah ya. Bukan diambil dia toh ya. Bener pisan eta teh tuh untuk mungkinnya si Rojak teh ngelakuin hal-hal yang aneh gitu ya. Ini masalah paham kita teh mending balik hayu. Ya, kita pulang aja ya. Hayu, permisi ya. Ini ibu-ibu trio julid kenapa bisa sampai ceroboh banget sih? Hampir aja nuduh Mas Rojak nyuri. Untung aja mereka keburu ingat. Mengkerut aja mukanya. Kenapa sih? Kayak berat banget bebannya dulu. So tau banget sih jadi cowok. Ya lagi lo cemberut gitu. Kayak ada masalah. Kenapa sih? Jangan cerita dong. Kamu tuh emang kepo ya sama urusan orang? Siapa yang kepo? Ya itu kan cuma bentuk perhatian dari gue. Kayaknya ini topeng bisa hipnotis orang. Gua harus coba lagi nih, supaya penghasilan gua makin banyak malam ini. Aduh, kenapa ya dari tadi driver online tuh gak dapet-dapet? Ayah, kamu mau kemana? Aku mau ambil barang sih, cuman aku nggak tahu kenapa ya ini drivernya nggak ada. Mau nerima dari tadi. Maya ini makin cantik aja. Apa aku coba goda aja kali ya? Kalau pakai topeng, pasti berhasil. Ya udah, kamu malam ini nemenin aku aja di sini. Ya, kamu ngambil barangnya kan bisa lain kali. Kamu mau kan nemenin aku? Mau? Iya, aku mau nemenin kamu. Itu kan Maya sama Rojak. Ngapain mereka malam-malam? Mai? Mas Rojak?
Kalian ngapain malam-malam di situ? Rese banget sih ini. Aku hipnotis juga deh. Kok diem aja? Iya, ini tadi habis ngamen. Mai, kamu jadi ngambil barang kan? Aku mau pergi sama Mas Rozak, ambil barangnya besok aja. Mai, kita pulang aja ya. Udah malam juga nggak enak kalau jalan malam-malam kayak gini sama suami orang. Barangnya kita minta besok aja diantar ya. Ayo pulang. Wah, ini nggak bisa kena hipnotis ya dari topeng ini. Ya, kamu mau kemana? Mau ambil barang. Tunggu deh. Bukannya kita semalam minta barangnya diantarin ke sini ya? Hah? Kita? Iya. Semalam? Enggak, bukannya semalam aku cari ojol terus nggak dapat, makanya nggak jadi ngambil barangnya. Iya, kemarin kan kamu mau pergi, terus udah mau jalan nggak jadi, gara-gara katanya kamu mau jalan sama Mas Rozak. Jalan sama Mas Rozak aku? Ngapain? Iya, aku juga nggak ngerti sih. Apa-apaan sih kamu nih ngomong apa sih? Masa iya aku mau jalan sama Mas Rozak? Enggak, ya ampun diem, amit-amit, nggak mau jalan sama suami orang, ih. Yaudah aku duluan ya. Loh, kok Maya sama sekali nggak ingat sama yang dia lakuin semalam? Apa ini perbuatannya Mas Rozak? Aku jadi ngerasa ada yang aneh sama dia. Tapi kalau dipikir-pikir, kejadian ibu-ibu kemarin malam juga aneh. Ini sayur seger-seger banget. Oh iya Mbak Lela, pasti segar-segar. Kayak yang jualan kan segar. Ya kan harus segar sayurannya. Ini kayaknya saya pengen borong, Medan. Boleh. Pagi. Pagi, Bu. Aduh, yang mana ya? Lela. Roman-romannya hari ini cuaca gerah bener ya. Enggak. Ini malah sejuk banget loh hari ini. Iya sejuk ya. Sejuk? Tapi kok kayak kegerahan toh? Dan Ya. ini mau yang ini ada. Oh iya. Ini juga Wah, boleh. banyak nih borong nih kayaknya. Sama yang ini. Oh, ini juga segar-segar. Ini minggir ya, ini lecokin. Iya. Walah Lela. Apa? Kamu gak sekalian beli mobilnya Dani, biar Dani ganti yang baru mobilnya toh. Iya, nanti lagi diborong kok sama Mbak Lela. Halo Lela, atau mana tanya? Bilang aja atau mana mau pamer gitunya. Mana pakai kikiran segala, ha? Biar gelang kamu teh ketinggali. Ini pada kenapa sih iri? Gak punya emas nih kayak saya kayak gini banyak. Iri ya? Aduh. Es kenong pakai roti coy. Lu kalau ngomong hati-hati. Jangan kasih timbang emas empret begini aja gue pakai iri. Jangan kate-kate lu ya. Yang punya gunung emas aja gue agak iriin. Berisik. Aduh, bener. Ayo. Ini kayak. Oh, lu cai. Itu berarti. Topeng ini harus selalu bersih. Jangan sampai ada debu sedikit pun. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya Mas Rozak lakuin. Mas Rozak? Aini? Ada apa? Apa kamu udah ngelakuin hal yang buruk sama warga di sini? Maksud kamu apa ya? Ini belum tahu persis apa yang udah Mas lakuin. Tapi apapun itu, aku tahu pasti itu bukan hal yang baik. Bentar.
Kamu ini kenapa sih? Hah? Datang-datang ngomong yang aneh. Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu lagi, Mas. Aini minta tolong untuk stop ngelakuin apapun yang kamu lakuin itu. Udah deh, gini aja. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Karena kamu udah ganggu aku pagi-pagi. Aku yakin Mas Rozak pasti nyembunyiin sesuatu dan aku harus cari tahu itu sebenarnya apa. Gawat kalau Aini udah curiga gini. Kalau gue mana ya, gue kagak habis pikir dah tuh sama si Lela. Padahal itu kan si Rojak baru habis dipecat tuh dari tempat kerjanya. Kan kerjaannya cuma nari-nari joget-joget begono doang di jalanan. Bisa-bisanya tuh si Lela udah belanja-belanja. Bener banget toh Yen. Si Lela itu belanjanya barang-barang mahal. Mas-masnya apik tenan. Gak masuk akal belas toh. Ibu teh tahu atunya. Jangan-jangan mereka teh jual harta warisan gitunya. Bener. Kiong Cikut, lu kalau mikir jangan jauh-jauh, ya? Lu diem-diem baik dah, bikin ribet gue. Dasar ibu rese. Kamu itu kenapa sih? Itu tuh si trio julid pada iri sama aku. Ya udah biarin aja. Toh juga sekarang kamu lebih kaya kan dari mereka. Nggak bisa. Pokoknya sekarang kita harus makin lebih kaya lagi dari semua warga yang ada di kampung ini, Mas. Aku nggak mau direndahin sama trio julid itu lagi. Iya. Tapi kita itu harus hati-hati juga. Tadi Aini habis dari sini. Dan dia kayaknya curiga. Bahkan dia sampai ngancam aku. Kayaknya dia tahu sesuatu deh. Tapi aku nggak tahu itu apa. Ini beneran, Mas? Ya beneran lah. Kayaknya cuma dia doang deh di kampung ini yang nggak terhipnotis sama topeng ini. Apa kekuatan di topeng ini berkurang kali ya, Mas ya? Gini, Mas. Mendingan kamu datengin lagi orang yang ngasih kamu topeng ini. Tanya ini kenapa topengnya? Masalahnya, aku udah nggak tahu lagi kakek yang ngasih topeng ini ke aku. Dia kan habis ngasih topeng ini hilang. Terus gimana dong sekarang? Oh, Mas, kamu ke dukun aja, Mas. Kan kalau dukun pasti ngerti nih soal begini-begini. Kamu tanya sama dukun itu, kenapa topengnya kok ini kekuatan berkurang? Mbak, saya dapat topeng ini dari kakek-kakek misterius. Lalu kenapa kamu menemui saya? Saya mau meningkatkan kemampuan topeng ini, Mbak. Tapi pada saat saya mau menemui kakek itu, kakek misterius itu hilang. Kenapa kamu ingin meningkatkan kemampuan topeng ini? Apa topeng ini sudah tidak ada efek lagi? Karena ada seseorang di luar sana yang tidak mempan dengan hipnotis topeng ini. Bahkan dia mengancam saya, Mbak. Coba saya cek. Mbak, kenapa, Mbak? Tadi saya bertemu dengan makhluk penghuni topeng ini dan menanyakan perihal keinginan kamu. Makhluk itu mengatakan, jika kamu ingin meningkatkan kemampuan topeng ini, maka kamu harus memberinya tumbal nyawa manusia.
Tumbal? Lalu siapa yang saya tumbalkan, Mbah? Kenapa tidak kamu tumbalkan orang yang mengancam kamu saja? Kamu letakkan ini di dekat orang yang akan kamu jadikan tumbal. Sebagai tanda bahwa dia akan dijadikan tumbal topeng ini. Halo Jack, sorry gue menghadang jalan lu sekarang. Lu dari mana? Ya gue mau dari mana dan mau kemana kayak terserah gue lah. Itu bukan urusan lu. Bukan itu Pak Sugian ya? Kekayaan instan itu nggak akan berujung baik, Jack. Lu bisa dapetin semuanya dengan mudah kok, dengan halal. Tapi nggak cara kayak gini. Lu mending kerja di yayasan. Dapat duitnya halal. Ngapain gue kerja di yayasan? Posisinya juga rendah, gaji juga kecil. Penting. Sayang. Ya, Sayang. Ini nanti kamu taruh dekat sama Aini. Ogah, males banget harus ketemu sama Aini. Lagian ya nanti kalau aku ketemu sama dia aku diceramain panjang kali lebar. Sayang, dengerin aku. Cuma ini satu-satunya cara supaya kita bisa balas dendam sama Aini. Biar dia nggak ngancam-ngancam kita lagi. Lagian kalau aku yang naruh ini dekat Aini, nanti dia malah mikir aneh-aneh kan? Dan kalau cara ini berhasil, yang untung siapa? Kamu juga kan? Dan kita bisa makin kaya raya. Aku juga minta maaf atas nama Mas Rozak karena udah buat kamu dan ibu-ibu jadi curiga. Tapi sebenarnya kami nggak punya niat yang macam-macam untuk melakukan enggak. Oh ya, sebenarnya aku sengaja datang ke sini mau ngasih makanan ini ke kamu sebagai permintaan maaf aku. Diterima ya? Ya. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya. Aku taruh ini ke belakang dulu ya. Aini, makasih ya kamu udah nerima permintaan maaf aku. Ya, sama-sama Mbak. Yaudah kalau gitu, aku pamit ya. Oh yaudah, kalau gitu Aini anterin dulu ke depannya. Setelah Aini mau keluar kok. Yuk. Oh iya. Kira-kira Lela berhasil nggak ya? Tapi kok lama banget ya? Sayang, gimana? Berhasil nggak? Beres pokoknya. Ya udah kalau gitu, aku siap-siap nari dulu ya. Mau nyari duit yang banyak. Ayo sana-sana bukan. Aku juga mau masak makanan yang paling enak buat suami aku pulang nanti.
Malam ini, Aini pasti akan jadi tumbal dari penunggu jin topeng ini. Dan aku akan mendapatkan banyak uang malam hari ini. Kenapa mendadak merinding kayak gini sih? Aku bisa merasakan kekuatan luar biasa dari topeng ini. Bahkan sebelum aku memulai menari. Baiklah, cukup dengan memakai topeng ini. Aku akan menyuruh mereka mencari uang untukku. Nela pasti senang nih. Aini? Iya. Lu kenapa? Kok pucat gitu ngeliat gue? Emang gue hantu apa? Gue anterin pulang yuk. Kenapa ini masih hidup?
Kalau bukan Aini yang jadi tumbal, lalu siapa? Lela? 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 Lela bangun, Lela. Lela. Lela jangan tinggalin aku. Ulu Rojak, kita teh turut berduka cita atunya kamu teh ditinggalkeun ku pamajikan, sing sabarnya. Iya, jangan buru-buru nikah lagi ya. Waalaikumsalam. Ini Aya, si kaset. Aini turut berduka cita ya mas. Semoga almarhumah husnul khotimah. Aku bersumpah, aku akan menyingkirkan kamu, Aini. Ya udah kalau gitu mas Rozak, Aini pamit ya. Kita ge pamit aja nya. Takut sedih kalau kelamaan di sini teh nya. Punten. Kalian ngerasain hal yang aneh nggak sih dari mas Rozak? Sebenarnya gue ada sedikit rasa hal aneh sama Mas Rojo. Karena gue sempat ngeliat dia keluar dari rumah dukun. Tapi yakin dia itu beneran mas Rozak? Salah orang kali. Enggak, gue yakin itu dia. Masa gue salah? Ya kan siapa tahu cuma mastiin doang. Cuman yang aku ngerasa tuh belakangan ini mas Rozak aneh banget. Oh, tadi aku ngerasain aura mistis dari rumah mas Rozak tuh sama persis banget sama tempat kejadian tadi malam. Jadi beneran ketemu setan? Ya nggak gitu juga sih. Tapi apa ini bakal ada hubungannya sama kematian Mbak Lela ya? Mai, kamu ingat nggak? Waktu beberapa hari yang lalu, kamu kan sempat diajak sama Mas Rozak. Terus kamu nurut-nurut aja gitu. Ingat nggak kejadiannya? Hai, itu aku nggak tahu bahkan kalau misalnya itu benar-benar kejadian apa enggak. Aku nggak ingat sama sekali. Oke. Untuk sekarang ini mendingan kita jaga jarak dulu dari Mas Rojak. Jangan ada yang dekat-dekat sama dia. Sampai semuanya benar-benar terbukti. Walayen, Put, aneh banget tuh si Lela. Lah kemarin aja baik-baik aja, aku tiba-tiba meninggal, blek mati. Ih, kasihan toh. Oh, gue jadi kepikiran nih, kira-kira nih apa yang dilakuin sama si Rojak itu? Kok tiba si Lela bisa meninggoy begono ya? Mendadak lagi kagak pakai gejala pan entu. Sayang banget. Yen, kok ibu teh jadi curiga gitu ya? Jangan-jangan si Lela teh dijadiin tumbal sama Rojak gitunya. Bener-bener Put, bisa jadi entu Put. Kalau kayak begini mah, ini bahan nih buat kita ngelakuin investigasi begono. Udah cari tahu atau ya Mayen? Pasti ada sesuatu gitunya. Tanpa menari aja, kekuatan topeng ini masih ada. Apalagi aku menari. Kamu tenang aja sayang. Aku akan membalaskan dendam kematian. Aku akan menghabisi Aini secepatnya.
Apaan sih semua kayak orang linglung gini nontonnya? Ulu Yen, mereka teh kayak orang kesurupan. Kasih rap gitu. Iya toh Put. Semua pada bengong Ini ibu-ibu Juli kenapa jadi pada kayak linglung gini nih? Dan kayaknya ada sesuatu yang aneh ini gawat Dan. Ayo kita harus melakukan sesuatu Dan. Iya, ayo Abang, ayo. Coba Abang. Sekarang kalian semua harus tunduk. Dan saya perintahkan kalian untuk menghabisi Aini. Sekarang cari Aini. Habisin Aini. Habisin Aini. Cari Aini. Habisin Aini. Malam ini, kamu akan habis saja. Tar, Malam. aku mau ke rumah warga dulu mau bagiin ini. Kamu jaga yayasan ya? Emang harus malam-malam banget keluarnya? Nggak bisa, soalnya aku udah janji sama warga mau nganterin malam ini. Takutnya kalau misalkan ditunda mereka pada butuh. Yaudah, gua anterin ya. Halo Pak. Oh, harus malam ini juga ya? Ya udah, ya saya kesana ya Pak. Oke. Kenapa? Ada janji ya? Malam ini gue ada acara dadakan karena ada gathering dari klien. Dan gue nggak sebentar di sana, cukup lama. Dan kayaknya gue nggak bisa nganterin dulu. Ya udah nggak apa-apa. Lagian aku cuma ke rumah warga kok di deket-deket sini. Ketemu sama klien kan jauh lebih penting. Lu hati-hati ya. Kebalik kali. Kamu yang hati-hati. Ya kan gue cuma make sure aja, biar lu baik-baik aja. Oh, udah Bapak telepon gue, oke? Dari tadi aku nggak ngeliat warga yang lagi ngeronda. Orang pada kemana? Soalnya jadi merinding kayak gini sih. Oh, jangan-jangan orang-orang lagi pada belum ngeronda kali ya? Astagfirullahaladzim. Tenang ini. Dan? Loh, kamu sama warga yang lain belum pada ngeronda, Dan? Dani? Ya elah, sombong banget sih lagi diajak ngobrol nggak nengok sini. Oh, atau jangan-jangan kamu mau ngeprank ya? Dani? Dan, astagfirullahaladzim. Dani kamu kenapa kayak gitu?
Dan? Dani! Dani! Bu Yayan, Bu Tuti, Bu Iput. Tolong, Aida tadi dikejar-kejar sama Dani. Sikap Dani tuh aneh banget. Aneh kayak orang keturupan. Aneh gimana toh, ah? Kenapa kayak gini? Sadar! Sadar, Bu Yayan! Nih, ada yang ngejahatin kamu. Berhenti! Kamu gak usah banyak basa-basi lagi karena aku udah tahu semua niat buruk kamu ya. Cuman ini satu-satunya cara aku bisa menguak rahasia yang disimpan sama Mas Rozak. Ada apa kamu kesini? Mau pasang susuk? Enggak, Mbak. Saya datang ke sini mau nanya soal Rozak. Saya tidak kenal siapa itu Rozak. Mbak, tunggu. Mbak pasti bohong. Saya tahu pasti Mbak kenal sama Mas Rozak. Karena ada beberapa saksi mata yang melihat kalau Mas Rozak masuk ke dalam rumah dituduh. Kalaupun saya kenal, saya tidak akan membocorkan apapun ke kamu. Lebih baik kamu pergi dari sini. Mbak, sebentar, oke. Saya akan bayar. Ini uangnya. Apa yang ingin kamu tahu tentang Rozak? Apa yang dia lakuin, Mbak? Apa benar kalau dia ngelakuin ilmu hitam di sini? Dia mempunyai topeng sakti yang apabila dia pakai akan bisa menghipnotis orang lain. Topeng itu mempunyai makhluk yang sangat jahat yang selalu meminta tumbal nyawa manusia. Oke, karena kamu udah tahu semuanya. Jadi aku nggak perlu berpura-pura baik sama kamu. Mas Rozak, kamu istighfar. Taubat, Mas, sebelum semuanya itu terlambat. Aku nggak peduli. Karena malam ini, nyawa kamu akan habis di tangan aku. Sadar, Mas, kamu tuh udah diperdaya sama jin. Jin yang ada di dalam topeng kamu itu. Tolong, Mas, istighfar, Mas, istighfar. Sebelum Allah menghukum kamu. Taubat, Mas Rozak. Stop kamu ceramahin aku. Karena azab nggak akan mendatangi aku. Justru kematian yang akan mendatangi kamu. Gara-gara kamu, istri aku Lela meninggal. Kenapa kamu nyalahin aku kalau Mbak Lela meninggal? Ya, yang harusnya malam itu jadi tumbal. Kamu, bukan Lela.
Akhirnya pasukan aku datang kan. Dan sekarang nyawa kamu bakal habis di tangan mereka. Sini, balik sini. Sini. Duduk sini, jongkok. Masih udah nolongin aku. Sama-sama. Kamu tadi bukan ada catering ya? Iya, gue ada catering tadi. Cuman gue batalin dan gak jadi. Karena gue ada feeling gak enak aja. Tapi bener kan? Kenapa sih warga? Ini semua gara-gara uang Mas Rozak. Kamu ingat gak? Mas Rozak biasanya kalau lari tuh selalu pakai topeng. Nah, topeng itu digunakan buat menghipnotis para warga di sini. Tunggu sebentar. Lu ke dukun? Iya, aku pergi ke dukun. Soalnya kematian Mbak Lela, warga yang kehilangan uang itu semuanya mengalahkan Mas Rozak. Tapi kan lu bisa minta tolong gue untuk nemenin lu. Kalau misalnya lu dipapain gimana? Ya maaf, soalnya nggak enak kalau misalkan aku belum menyelidikin lebih lanjut. Takutnya ntar aku cuma sejol. Ya, udah, lupain aja. Yang terpenting sekarang, kita harus sampaikan hipnotisnya Mas Rozak sama semua warga di sini. Lu masih sempet-sempetnya dandan dalam situasi kayak gini? Bisa nggak sih kalau ngomongnya tuh pelan-pelan sedikit? Aku tuh bukan dandan. Ini salah satu pantangannya Mas Rozak. Jangan sampai ngeliat cermin pas lagi pakai topeng. Gimana caranya, Mbah? Pemilik topeng bisa menggunakan topeng sesuka hati. Tapi ada satu pantangan yang tidak boleh dia langgar, yaitu bercermin saat memakai topeng. Jadi, kalau kamu ingin mengalahkannya, kamu usahakan dia bisa bercermin saat sedang memakai topeng. Ya, aku butuh bantuan kamu untuk ngelakuin itu, buat Mas Rozak bercermin. Gue? Kenapa harus gue? Ya karena cuma satu-satunya yang bisa bantu cuma kamu. Kalau aku nggak bisa, mereka semua ngincar aku, Atar. Jadi cuma kamu yang bisa bantu aku. Hati-hati ya. Hai, Rozak. Dari apa yang udah lo lakuin sama warga, dan lo asal pulang gitu aja. Gua perintahkan sama
Lenyapkan Aini! Kenapa topeng ini nggak berfungsi ya? Apa karena aku udah menghipnotis terlalu banyak warga, sehingga efeknya melemah? Aja. Itu doang kemampuan lo, hah? Ibu-ibu, tolong semuanya berhenti sadar. Ini Aini. Lepasin. Aini. Maju sini. Win. Aduh, kepalaku. Ini? Ini Win ngapain nih? Pegang-pegang ini gitu. Aduh. Ini kenapa kita ada di mari ya? Tadi kan kita lihat Rojak lagi nari toh. Kenapa kita pada ngumpul di sini toh? Yen, Put. Alhamdulillah, akhirnya kalian semua udah sadar. Apa, Ay? Sadar maksudnya sadar kenapa? Kalian semua itu tadi dihipnotis sama Mas Rozak. Topeng Mas Rozak itu sebagai alat untuk menghipnotis kalian semua. Dan dia menghipnotis kalian untuk ngebunuh aku, untuk ngelenyapin aku. Dan ternyata dia juga udah ngebunuh Mbak Lela. Astagfirullahaladzim, mak dirodok emang tuh. Udah curiga tuh kalau ada apa-apanya sama tuh topeng. Gak bisa dibiarin nih. Kita harus samperin Mas Rozak sekarang juga. Bener tuh, ayo, keburu kamu. Topeng itu kebuka kan? Iya. Baca asma Allah sama gua. Enggak, berisik. Panas. Panas. Ampun. Ampun. Lepas. Jawab si Rojak nih. Dia pengen ngelepasin topengnya tapi nggak bisa tuh. Bantuin bang. Bantuin dan bantuin. Aduh. Apa nih? Ampun. Gimana ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kumaha, maot? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa pisan. Kosong gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Kosong gitu mukanya. Mungkin ini tanda betapa kejamnya azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyekutukan Dia, kepada iblis dan juga setan. Dan semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk semuanya. Yani
Astagfirullahaladzim. Jika Aini ingin mencintai kamu, pakailah topeng ini. Pakailah. Astagfirullahaladzim. Wah, kenapa sih? Kagetin aja lo. Hah? Kenapa? Loh. Mana tuh kakek? Tadi ada kakek di sini. Kakek? Iya. Kok nggak salah lihat? Iya. Barusan aja nih. Di sini barusan tadi. Ini topeng jangan sampai lo pegang. Kecuali gua. Ini topeng bahaya. Ya udah, sekarang lu ngurusin jenazah Bang Rozak aja. Udah ditunggu sama bapak. Oke. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada apa ini ya Allah? Sudah kita gempa. Astagfirullahaladzim. Serem pisan atuh Teten. Udah. Mendingan kita angkat lagi jenazahnya ke keranda. Sok, angkat Jona. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tragis bener ya si Rojak. Belum juga sampai neraka. Udah kena ajab, kena petir gosong begono tuh. Astagfirullahaladzim Bu Yayan. Gak boleh ngomong kayak gitu Pak Mari. Ya udah bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kita kembalikan lagi jenazahnya ke keranda. Hati-hati. La ilaha illallah. 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 Menggusan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.